Ini sebetulnya utang, negara berhutang kepada pemilik. Disapu sama Habis tsunami. sama sekali. Habis 113 naskah spesial. Saya nggak mungkin rela buang itu kan, mendingan saya bayar, ya kan? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sejarah kita tercecer sampai jauh, terseret ke negeri barat tempat banyak warisan peradaban berlabuh. Para penjajah membawa serta cerita kejayaan, wajah seni, potongan karya dan budaya. Ketika Indonesia belum lagi menjadi, bagaimana gerangan riwayat hidup tercipta silih berganti? Di tengah kecamuk hidup rutin masa kini, adakah yang masih peduli pada ingatan dan jejak yang terlampaui? Inilah Mata Najwa, pemburu memori. Dan malam ini saya undang ke studio Mata Najwa pemburu memori yang mengumpulkan arsip dan artefak sejarah hingga ke Jerman dan Belanda. Ia adalah seorang dosen dan peneliti sejarah di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Ikhwan Azhari. Selamat malam Pak Ikhwan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa, sekaligus juga membawa harta berharga milik bangsa ini. Sejak kapan sesungguhnya Anda mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah ini Pak Ikhwan? Iya. Awalnya saya sebetulnya mengumpulkan itu dari sastra, karena saya tertarik kepada sastra dan saya mengagumi almarhum H.B. Yasin yang mengumpulkan begitu banyak koleksi sastra. Jadi saya menulis cerita pendek awalnya di saat umur saya 17 tahun di Medan, di Surat Kabar Waspada di tahun 78, dan saya mengumpulkan banyak sekali tulisan-tulisan, mengklipingnya, dan itu menjadi suatu yang saya rasa sangat Awalnya menarik. dari hobi, Iya. dan kemudian bergeser mengumpulkan benda-benda bersejarah. Iya, ketika saya ada kesempatan untuk studi lanjut, ya, mengambil program doktor dalam bidang sejarah, saya melihat banyak sekali potensi untuk mengumpulkan di luar negeri. Antara lain saya melihat di luar negeri itu banyak sekali benda-benda sejarah Indonesia yang sebagian dikuasai oleh negara atau lembaga, tapi sebagian lainnya ada di individu-individu atau di toko barang antik, atau ada di toko buku tua, atau bahkan di pasar loak. Jadi sebagian besar memang ditemukan di Belanda dan di Jerman tempat Anda belajar. Iya, sebagian besar kalau dia seperti perangko dan numismatik, uang, itu di Jerman. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu studi saya di Jerman. Apa yang paling mengejutkan atau hal yang sesungguhnya sangat berharga tapi Anda temukan di pasar loak di Jerman? Kartu pos lama kita, ya, kartu pos lama, juga kartu pos pada masa Belanda dulu yang dikirim ke Jerman, kemudian itu milik pribadi, milik individu, ya. Tetapi di sana saya melihat ada jejak kota, ya, ada jejak kisah. Kalau kartu pos itu biasanya di depannya ada foto, ya, Ansih Carton orang Jerman mengatakan foto, kemudian di sebaliknya ada tulisan, ada cerita, kemudian ada perangko atau briefmarken. Itu di Jerman kita tahu bahwa negara yang paling banyak jumlah filatelisnya di dunia itu Jerman, lebih kurang 3 juta filatelis pada waktu itu. Nah, bisa jadi generasi anaknya atau cucunya tidak filatelis. Kemudian benda-benda itu karena dia tidak hobi dengan itu, kemudian mereka jual, ya, dan itu masuklah di dalam pasar-pasar loak. Baik, saya ingin kita membahas barang-barang yang sudah Anda kumpulkan, seperti misalnya uang. Bisa Anda, yang ini uang apa ini, Pak? Ya, itu uang yang hanya berlaku di Provinsi Sumatera Utara. Itu yang atas, yang hijau, itu uang yang ditandatanganin oleh Gubernur Sumatera, Mr. Muhammad Hasan, dan sudah menjadi pahlawan nasional. Sedangkan yang bawah itu uang yang ditandatanganin oleh Gubernur pertama Sumatera Utara, Mr. SM Amin. Berlaku untuk Sumatera Utara tapi dibuat di Aceh dan diedarkan di Aceh. Ini semua adalah uang-uang, menurut saya ini perlawanan untuk melawan sistem moneter Belanda pada waktu itu. Oke, jadi ini kira-kira tahun berapa? Itu ada yang 47, yang ini yang 47. Ini yang, tahun 1947, iya, Rp5. Iya, Rp5, yang ini Rp250 di tahun 49. Pada saat seluruh kawasan waktu itu didudukin oleh Belanda. Jadi merupakan uang perlawanan menurut saya. Kalau ini ada satu lagi Republik Bond Indonesia. Jadi ini sebetulnya bond ya, bukan uang atau apa ini, Pak? Ya, bond 25 juta rupiah itu di daerah Mambang Muda, di daerah Sumatera Utara juga. Ini sebetulnya utang, negara berhutang kepada pemilik karet misalnya.
Karetnya kami bawa dulu karena uang pemerintah tidak ada. Kami kasih bon 25 juta. Kemudian karet itu dibawa ke Singapura, dijual di Singapura. Setelah dapat uang dolar Singapura baru dibayarkan dengan menunjukkan bon ini. Dan di belakangnya ada stempel yang cukup menarik ya. Dan uang ini sebetulnya sebuah memori yang sangat menarik dalam perjalanan negara ini dalam sistem moneter awal berdirinya republik yang sayang sekali tidak dicatat dalam sejarah. Anda mendapat dari mana ini bon 25 juta ini? Kalau ini saya mendapat dari tukang loak juga, tapi ini daerah sekitar Medan. Ya. Terus kita lihat juga ada koin-koin. Iya. Ini apa saja Pak Iwan, koin-koin? Iya, ini uang kebun namanya. Seperti ini, uang kebun. Ini banyak ditemukan di kolektor di Belanda, ya, uang kebun. Beberapa juga, tapi susah sekali saya mencarinya di Indonesia di beberapa kebun. Uang kebun ini sebuah uang yang hanya berlaku di kebun untuk menggaji para buruh kebun pada waktu itu. Dan seandainya orang di kebun itu bisa menabung uang cukup banyak dan dia melarikan diri dari sistem kebun, uang itu tidak berlaku di tempat lain. Jadi ini sebuah sistem moneter yang sangat menindas yang berlaku pada waktu itu di hampir semua kebun yang ada. Tahun berapa kira-kira Pak itu antara? Ini kalau kita lihat tahun-tahunnya, sini kan ada tahunnya. Dari tahun ada. Ini 1891 jadi. Iya, 1891 ada yang 1870. Padahal perkebunan itu baru mulai di Sumatera Utara sekitar 1863 ya. Kalau yang ini saya lihat juga ada uang PRRI, Pak Iwan. Oh iya, itu pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia. Uang pemberontak kata orang ya, PRRI. Jadi uang ini memang pernah berlaku di Sumatera ya. Dan ada banyak versi uang ini dibuat pada waktu itu. Ini salah satu uang yang hanya beredar di kalangan pemberontak. Jadi ini menunjukkan bahwa dulu PRRI itu memang eksis, bahkan perangkonya ada. Cuman saya tidak bawa. Jadi perangko PRRI dan uang PRRI. Uang dan perangko ini pada masa itu merupakan simbol adanya negara. Apalagi orang bisa bertransaksi menggunakan uang ini. Dan perangko PRRI itu juga bisa dikirim ke luar negeri. Itu menandakan bahwa negara itu ada pada masa itu. Jadi ini merupakan perangko-perangko ini dan uang ini merupakan simbol penting dari suatu negara atau sumber sejarah yang jarang digunakan selama ini. Untuk menyimpan ini saya memang harus mengontrak rumah supaya ini tidak rusak, tidak hancur. Pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Saya kira normal, tapi kalau ditawarkan makanan, saya suka bilang, nanti saya ambil sendiri. Saya takut gigi tiruan saya goyang. Gigi tiruan yang pas sekalipun dapat goyang sedikit ketika Anda mengunyah. Saya rekomendasikan Poliden. Hanya dengan 3 strip kecil, Poliden terbukti secara klinis membantu membuat gigi tiruan merekat kuat. Berkat Poliden, gigi tiruan saya nggak goyang. Saya lebih percaya diri. Fiesta chicken nugget paling enak paling ku suka. Fiesta chicken nugget aku mau setiap hari. Fiesta. Tutupi kakimu, tutupi tanganmu, tutup ini, tutup itu. Semua ingin kau sembunyikan. Kulit kering, kulit kusam, muka jadi suram. Saatnya berubah. Baru Dove Body Lotion. Dove tak hanya menutrisi di sini, tapi hingga ke sini. Nutrisinya bertahan hingga 10 hari. Untuk kulit terasa begitu lembut. Baru Dove Body Lotion, menutrisi hingga 10 hari. Selamat datang Sandiwara, Riau milihan Indonesia. Riau siap jadi tuan rumah PON 18. Rumah Zakat mengajak Anda bergabung dalam gerakan Big Smile Indonesia. Big Smile Indonesia. Berbagi itu gaya, Berbagi itu gampang. berbagi itu gue banget. Follow di Twitter @rumahzakat. Ini harimu
seperti hari baru, nyanyikan hari yang baru. Sebuah kejutan, temukan dia di sini. Oh, datang lagi dan lagi, temukan dia di sini. Datang lagi, inilah harimu. Sekarang bayar dan belanja dengan e-banking BCA lagi dan lagi, serta tingkatkan saldo lagi dan lagi. Kesempatan dapat hadiah makin bertambah lagi, dan lagi. Hanya di Gebiar Tahapan BCA. Alam melimpahi kita berbagai sumber energi yang mendorong dunia tumbuh dan berkembang pesat. Namun energi maha dahsyat yang sesungguhnya menggerakkan kehidupan ini adalah kemauan besar untuk bangkit dari berbagai hantaman, memetik pelajaran untuk menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. I was in the darkness waiting to be found. My heart was locked away and beaten to the ground. I tried to find my way but there was no way out. But when you're close to me, whenever you're around, you take the pain away, you make it worth the wait. And I pray that I will have you in my life always. And when my hope was gone, you made me keep the faith. I guess what I'm trying to say, baby, you got me falling uncontrollably in love. Never felt this way, got my heart, my soul, but maybe that just isn't enough. Hey, I wanna give you my name, my name, my name. Hey, I wanna give you my name, my name. Ya. Apa yang unik dari perangko-perangko yang berhasil Anda kumpulkan ini, Pak? Perangko ini sebetulnya ini kan simbol dari negara, ya. Dengan melihat perangko kita sebetulnya melihat atau membayangkan negara yang ada pada saat perangko itu digunakan. Ya. Misalnya ini ada perangko Nederlandis Indi atau perangko Belanda. Ketika Jepang masuk tahun 1943, pemerintahan Belanda dengan demikian harus berhenti. Dengan demikian perangko Belanda tidak boleh lagi dipakai. Jepang waktu itu datang tidak membawa mesin untuk membuat perangko, atau mereka tidak menyiapkan perangko Jepang pada waktu itu. Sementara surat menyurat pada waktu itu tetap harus dilakukan. Makanya Jepang mengambil perangko Belanda dan itu dia coret, dia buat stempel Jepang. Yang mana contohnya, itu yang terjadi ini pada yang seperti ini, ya. Okay. Kita melihat itu masih perangko Belanda, Nederlands Indi, ada gambar pemimpin Belanda, ada 10 sen, kemudian ada stempel Jepang, ya, dengan aksara Jepang. Kita melihat di situ juga stempel yang memperlihatkan bahwa itu memang terbukti bahwa perangko ini berjalan pada waktu itu. Nah, waktu Indonesia merdeka, perangko Jepang yang menstempel perangko Belanda tadi kemudian dipakai oleh para pemimpin Indonesia pada waktu itu, kemudian ditambah lagi stempel Republik Indonesia. Jadi ada 3 stempel. Ya, jadi ada jadi satu perangko dipakai oleh 3 negara. Berlaku pada waktu yang begitu singkat. Ini di kalangan filatelis, ini termasuk perangko langka yang sangat diburu oleh orang karena periodenya itu sangat singkat, ya. Satu perangko digunakan oleh tiga negara dengan modifikasi stempel. Dengan hanya stempel saja. Ya. Dan itu juga terjadi pada stempel-stempel yang lain, ya. Ini saya kira sangat menarik dan jumlahnya itu cukup banyak. Kalau yang ini, kalau kita lihat ini adalah perangko-perangko yang memang dikumpulkan pada zaman Indonesia setelah merdeka, ya. Yang ini, ya, benar. Tapi perangko ini tidak ditemukan di Indonesia awalnya, karena perangko ini dinamakan di kalangan kolektor ini perangko Wina atau
perangko blokade. Waktu itu pemerintah Indonesia dan simpatisan di luar negeri berusaha menginginkan Indonesia punya perangko sendiri. Ya. Tadi saya katakan bahwa perangko itu adalah sebuah simbol dari negara. Kemudian dicetaklah perangko itu di negara yang namanya di Austria ya, di Wina gitu. Sehingga dinamakan dia perangko Wina. Ketika perangko itu dicetak dengan nama Indonesia, dengan ada gambar Syahrir, gambar Hatta, gambar Soekarno gitu ya, gambar ada kata-kata merdeka. Perangko itu dikirim ke Indonesia untuk bisa digunakan. Tapi ternyata ini tercium oleh Belanda yang kemudian memblokade perangko itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Jadi perangko ini tertahan di luar negeri ya. Saya ingin kita membahas sedikit koleksi Anda koran-koran lama atau koran-koran tua, Pak. Iya. Ini seperti misalnya bentuk fisiknya saja sudah tampak sangat tua. Iya. Ini terbit 2 kali sebulan tahun 1922. Ini koran apa, Pak? Ya, ini koran yang terbit di Kota Nopan, ya, di daerah Tapanuli Selatan. Dan koran ini menggunakan nama Batak Student Funds. Jadi ini semacam yayasan orang Batak untuk mengumpulkan dana. Dan surat kabar ini saya temukan di toko buku tua, toko buku khusus antik, toko antiquariat Buchhandel. Itu di Jerman, kebetulan saya menemukan yang ini. Dan ini sebetulnya memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pada waktu itu, jauh sebelum Indonesia merdeka, di Sumatera Utara sudah terbit begitu banyak surat kabar. Dari sini saya kemudian menemukan ada lebih 130 surat kabar yang pernah terbit di Sumatera Utara. Selain ini tadi ya. Temuan koran-koran ini membuka satu perspektif baru tentang bagaimana sejarah bangsa ini sesungguhnya. Iya, benar. Ya, jadi saya menginginkan sebetulnya ingin melihat Indonesia dilihat dari berbagai perspektif. Ini contohnya surat kabar Benih Merdeka. Ini juga ya, surat kabar Selasa ini, 2 Juli 1918, ya, Benih Merdeka. Ya, nama surat kabarnya Benih Merdeka. Inilah surat kabar yang pertama kali berani menggunakan kata merdeka untuk nama sebuah surat kabar. Kemudian dia menyebut di bawahnya. Dan ini tahun 1918. Sebelum para pemimpin pada waktu itu bicara tentang kemerdekaan, di Medan sudah terbit surat kabar yang terang-terangan menyatakan nama surat kabarnya Benih Merdeka, dan di situ ada dikatakan organ untuk untuk menuntut kemerdekaan. Tidak akan mungkin seperti ini bisa ada dijawab. Apakah pernah ada upaya dari negara atau lembaga yang memang berwenang untuk itu mengambil alih atau meneruskan perawatan benda-benda bersejarah ini, Pak Ihwan? Sebagian ada yang dimiliki oleh negara, tapi ini untuk Sumatera Utara saya kira belum ada yang mengumpulkan ini gitu. Dan saya nggak menunggu negara untuk melakukan pengumpulan ini sementara barang-barang ini hilang atau musnah ya. Jadi saya hanya ingin melakukan inisiatif pribadi untuk melakukan ini, pengumpulan ini. Kalau negara kemudian ingin mengambil alih ini, merepronya atau menyimpannya, saya tentu dengan senang hati. Tapi sementara ini karena saya memerlukannya untuk penelitian, untuk para mahasiswa saya, maka saya berusaha untuk menjaganya dan menyimpannya di universitas tempat saya bekerja. Boleh saya tahu berapa banyak yang sudah Bapak keluarkan untuk membeli berbagai benda-benda bersejarah ini? Kalau jumlahnya saya tidak mengetahui, tapi ya mungkin ratusan juta ya. Saya dengar bahkan sempat akhirnya pulang harus mengontrak dan sebagainya karena memang sumber dana banyak dikerahkan untuk merawat sejarah lewat berbagai benda ini. Iya, terutama untuk menyimpan barang-barang ini, saya waktu itu ya kehabisan uang. Biasa teman-teman pulang dari luar negeri punya tabungan cukup banyak ya untuk untuk bertahan ya ketika pulang dari studi. Kalau saya habis untuk ini, makanya untuk menyimpan ini saya memang harus mengontrak rumah supaya ini tidak rusak, tidak hancur. Mana yang paling berharga kalau saya minta Anda untuk memilih satu begitu yang menurut Anda betul-betul membuka satu pemahaman atau perspektif yang sama sekali baru terhadap negeri ini? Surat kabar. Surat kabar. Iya, karena surat kabar itu menyimpan ya begitu banyak peristiwa ya, dan surat kabar itu sebetulnya nasionalisme Indonesia sebetulnya dibangun oleh media seperti surat kabar itu, dan banyak orang yang tidak menduga bahwa media sebetulnya punya peran yang paling penting di dalam mengkonstruksi sebuah negara gitu. Media lebih dulu dari negara. Ya. Disapu sama tsunami. Habis 113 naskah spesial. Fiesta chica nada, paling enak paling
cabai jangan tunggu sampai macet. Lama-lama bisa wasir. Minum Vegeta, serut. Licin, lancar. Vegeta, kesehatan pencernaan. Benci putus-putus? Saatnya gabung ke Smart Friend. Symphony of life in Alam Sutra has become reality. The wonders of silk, the colorful rainbow, my dream, my home, my destiny. Oh, happiness is in Alam Sutra, my better future, my destiny. Oh, happiness is in Alam Sutra, my better future, my destiny. Here I stay, here I grow up. My home, my hometown, my dream place. Alam Sutra. Saya pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Saya kira normal, tapi kalau ditawarkan makanan, saya suka bilang, nanti saya ambil sendiri. Saya takut gigi tiruan saya goyang. Gigi tiruan yang pas sekalipun dapat goyang sedikit ketika Anda mengunyah. Saya rekomendasikan Poliden. Hanya dengan 3 strip kecil, Poliden terbukti secara klinis membantu membuat gigi tiruan merekat kuat. Berkat Poliden, gigi tiruan saya nggak goyang. Saya lebih percaya diri. Sudah siap? Kami selalu siap. Kami adalah molekul pintar Castrol Magnatek. 75% kausan mesin terjadi pada saat mesin dihidupkan. Karena itu, Castrol Magnatek memberikan perlindungan maksimal. Yes, let's rock! Siap! Siapkan perlindungan ekstra sekarang. Rasakan perlindungannya. Castrol Magnatek lebih dari oli pelumas berteknologi. Terima kasih Anda masih di Mata Najwa, episode Pemburu Memori. Kini saatnya saya undang seorang pemburu memori dari Aceh. Ia adalah kolektor sekitar 400 manuskrip kuno Aceh, Tarmizi Hamid. Selamat malam Pak Tarmizi. Selamat malam kembali Ibu Terima Najwa. kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak Tarmizi. Alhamdulillah, senang saya berjumpa di Mata Najwa. Pak Tarmizi, sejak kapan mulai tertarik mengkoleksi naskah-naskah atau manuskrip kuno Aceh ini? Ya, saya awal mulanya sejak akhir dari tahun 1095, setelah saya pergi ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan biasa, saya melihat artefak-artefak dari Aceh semua dipamerkan di sana. Di mana itu Pak? Ada yang di Brunei, ada di Malaysia. Saya banyak masuk museum, itu yang mereka andalkan sebagai landasannya sebagai artefak budaya dari Melayu Islam, terutama yang berasal dari Aceh. Jadi di situ saya tertarik membayangkan di Aceh masih banyak yang bisa kita selamatkan untuk kepentingan tersebut. Di mana saja didapatkan manuskrip-manuskrip kuno ini? Saya lebih banyak dapat di Aceh Besar, di Pidia, Aceh Utara, dan sampai ke Pekanbaru. Saya mendapatkan itu, saya mencari informasi-informasi di mana bisa menyimpan manuskrip dari Aceh tersebut. Karena yang penting bagi saya menyelamatkan dulu sebagai artefak ini, karena saya nilai ini sangat penting, sangat berharga. Saya dengar Anda bahkan sempat dibilang kok ini seperti orang gila mengumpulkan barang-barang rongsokan, bahkan sampai menjual sawah segala. Iya, benar. Karena mereka tidak tahu aja bagaimana manuskrip ini, bagaimana kandungan ini.
bagaimana isi kandungannya, bagaimana kertasnya, bagaimana dawatnya. Jadi yang mereka lihat hanya berkarat, rongsokan yang kita kumpulkan dan mengorbankan apa yang saya miliki. Jadi Anda menjual 6 sawah Anda? Iya, benar, demi untuk menyelamatkan ini. Kalau itu kan bisa dibeli lagi besoknya. Tapi kalau ini membeli 600 tahun ke belakang, tidak ada. Saya rasa tidak ada orang di Indonesia atau di dunia ini yang bisa membeli itu. Ini catatan sejarah, rekaman sejarah yang tidak bisa dinilai berapapun. Boleh ditunjukkan kepada kami misalnya ini, yang ini manuskrip kuno pada abad keberapa, Pak Tarmizi? Ini saya buka salah satunya. Iya, silakan. Okay. Itu adalah Mir'at al-Tulab, karya emas ulama pembesar dari Aceh, Syekh Abdul Rauf Af-Singkili. Jadi Mir'at al-Tulab adalah cerminan bagi kadi-kadi para pemikir Islam Timur dulu. Ini ditulis semasa Ratu Safiatuddin. Abad keberapa tadi? Abad ke-16 apa? Itu abad ke-17. Abad ke-17. Masih abad ke-17. Ditulis dari tahun 1645 dan seterusnya atas perintah Ratu Safiatuddin. Persisnya apa isi dari manuskrip ini? Dia fikih, tentang fikih kontemporer. Di situ ada hukum-hukum Islam atau syariat Islam tempo dulu yang mungkin kita kenal sekarang dengan syariat Islam di Aceh. Ini Anda dapatkan di Aceh juga? Itu di Aceh besar saya dapatkan. Itu memang itu yang paling saya cari, Mir'at al-Tulab. Karya saya lebih terfokus kepada karya-karya ulama besar di Aceh. Ketika kita mendapatkan yang lain itu tidak ada masalah. Semua manuskrip dari Aceh memang sangat-sangat bagus. Jadi ini salah satu manuskrip yang sangat berharga untuk Anda? Sangat berharga, yang berjudul Mir'at al-Tulab, artinya cermin bagi kadi-kadi. Kalau yang lain ini yang Anda juga bawa ke studio apa saja misalnya? Kalau yang ini? Itu adalah naskah kumpulan karangan yang ditulis pada awal abad ke-18, itu kumpulan karangan. Karena di situ tidak ditulis siapa yang tulis, ulama mana yang tulis, tidak. Tapi isi kandungannya menyangkut dengan kearifan lokal. Terutama masalah menghadapi gempa atau arti daripada gempa, takwil dan tafsirnya yang apabila gempa setelah terjadi, atau kearifan lokal lainnya.